Selamat pagi, kita masuk ke video 3C. Pada bagian ini kita membahas sedikit perkenalan mengenai thermodynamics dan heat transfer ya. Jadi sedikit sekali perkenalannya, tapi sepertinya sudah cukup membantu untuk memahami energi manajemen sistem ya. Hukum ke-0, jadi ada hukum ke-0. Biasanya hukum pertama, kedua, ketiga. Ada hukum yang berikutnya menjadi dasar. Kita sebut hukum ke-0 gitu ya. Hukum ke-0 dari thermodynamics itu dibilang begini. Jika ada dua buah sistem ya yang secara terpisah gitu ya. Dua buah sistem contohnya atas dengan bawah, bawah dengan kanan ya, itu A dan B, B dan C atau A dengan C. Jikalau ada dua sistem ini dalam kondisi thermal equilibrium, dengan yang ketiga, maka mereka semua berada dalam kondisi thermal equilibrium satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain gini, kalau benda A dengan benda B dalam kondisi thermal equilibrium, artinya apa thermal equilibrium? Artinya tidak mengalir dari, heat dari A ke B, B ke A itu bisa dibilang tidak mengalir karena sudah sama gitu ya. Dan dia juga sama dengan yang ketiga, maka semuanya dalam kondisi thermal equilibrium. Jadi hukum ke-0 itu bicara mengenai thermal equilibrium ya. Apa itu Pak? Jadi kalau ada benda panas, benda dingin disatukan, maka dia akan mencari kondisi thermal equilibrium ya. Aslinya kan kalau ada panas dingin, lalu panasnya energi yang ngalir ke yang dingin, lalu sampai dia berhenti ya, berhenti, energinya tidak mengalir lagi. Walaupun secara mikroskopik tetap mengalir ya, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atau yang panas ke dingin, dingin ke panas yang awalnya, tapi kan setelah dia temperaturnya sama ya sudah equilibrium. Nah ini dasar dari penggunaan atau penemuan termometer ya. Termometer itu mengukur suhu es atau apa gitu benda, itu kita harus tunggu sampai thermal equilibrium, jadi sama tidak ada lagi panas mengalir ke termometer dan sebaliknya ya. Hukum ke-0. Lalu hukum pertama dibilang gini ya, saat ada energi ya masuk ke dalam sistem gitu, lalu ada energi yang keluar juga, maka ada perbedaan energi di dalamnya. Jadi ini ya, change in internal energy, delta U sama dengan energi masuk, panas masuk dikurang kerja yang keluar. Bisa kerja yang keluar itu contohnya mobil memutar roda kan ya, kerja keluar ya. Tapi kalau kita gampang nggak begini ya. Ini contohnya adalah potato ya. Kondisinya awalnya kondisi normal ya, temperatur normal, lalu ada energi sebesar 5 kJ masuk. Artinya energi dalam potato ini akan naik sebesar 5 kJ. Kalau sistem ini ya, ada energi masuk 15 kJ, yang keluar 3 kJ, artinya ada pertambahan sebesar, atau delta ya, delta U, ini delta energi di dalamnya adalah 12 kJ. Perubahannya. Ya. Nah, energi itu nggak bisa dihancurkan, bilang di hukum pertama ya. Jadi dia masuk, bukannya hancur, bukannya hilang, tapi dia berubah. Ada yang tetap di situ, ada yang sana gitu ya. Ada yang berubah menjadi kerja. Jadi energi itu dapat dibuat, nggak dapat dihancurkan. Dapatnya hanya hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Begitu. Contohnya energi bensin diubah menjadi energi gerakan pada motor. Energi makanan kamu diubah menjadi energi gerak saat kamu jalan atau naik sepeda. Ya. Itu hukum pertama dari termodinamika. Ini contohnya, kita makan, kita minum, ada makanan, ada materi yang masuk, ada energi yang masuk, lalu energi tersebut kita ubah. Apakah kalau kita nggak olahraga artinya energinya nggak kepakai Pak atau apa? Tetap kepakai. Energinya itu akan tetap kepakai, bahkan saat kamu tidur pun ada energi yang dibutuhkan ya, untuk menjaga kita tetap bisa sehat ya, maksudnya bisa normal, itu 60 kilokalori per jam atau 70 watt.
duduk dengan tegak sekian lebih besar ya, sampai lari 15 km per jam 1000 atau 1150 kW. Naik sepeda balapan naik lagi 1270 kW ya. Lalu kita masuk ke hukum kedua termodinamika. Jadi dibilangnya begini ya. Entropi dalam sebuah sistem yang terisolasi akan selalu meningkat. Ya, dan itu terjadi irreversible. Jadi tidak bisa kebalikannya. Ya. Begitu kira-kira ya. Nah, ini namanya prinsip dari entropi selalu meningkat. Contohnya apa? Contohnya adalah ini ada besi karat ya. Kamu tahu besi atau baja itu berasal dari mana? Dari alam. Dari biji besi yang FeO dan Fe2O3. Ya. Itu mirip, itu sama dengan kimianya dengan karat ya, FeO dan Fe2O3. Dikumpulkan besi-besi, dimurnikan, lalu dibuat jadi baja. Setelah jadi baja, dibiarkan, dipakai gitu ya, contohnya di sini kasusnya, pipa. Lama-kelamaan kalau nggak dirawat, dia akan mengalami karat dengan sendirinya, tanpa dipaksa atau apa, pasti secara nature akan menjadi karat. Sekarang saya tanya, dari biji besi menjadi baja, apakah terjadi spontan? Tidak, itu reaksi yang tidak spontan. Jadi perlu energi masuk, perlu teknologi, perlu macam-macam, jadi baja. Tapi kebalikannya, dari baja menjadi karat kembali di alam, itu reaksi yang spontan. Itu yang dimaksud dengan hukum kedua, termodinamika ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa arah dari pergerakan energi itu bisa terlihat secara delta S gitu ya. Bahwa delta S-nya akan selalu membesar secara natural. Kalau nggak percaya, contohnya kopi, yang suka kopi di sini ya. Pagi-pagi taruh kopi di sini, di meja, lalu buka HP, baca-baca berita, tiba-tiba, loh kok dingin gitu ya. Apakah dinginnya secara mendadak, secara wah kok dingin banget mendadak gitu? Enggak ya, itu perlahan ya, secara natural. Jadi panas yang ada di dalam kopi tadi itu akan keluar ke lingkungan sekitarnya. Kenapa? Karena temperatur dia lebih tinggi daripada sekitarnya. Oke? Jadi temperatur yang tinggi selalu akan mengalirkan panas ke temperatur yang lebih rendah. Ini contoh kanan juga nih, sederhana. Ya, kalau dulu sekolah pernah ikutan rapat, guru mengalami rapat ya, jadi gurunya rapat nih, terus anak-anak di dalam jadi tertib, nggak mungkin ya. Yang terjadi secara natural adalah anak-anak pada lari-lari ya, pada ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa saat gurunya rapat atau tidak ada tempat. Itu namanya prinsip dari entropi selalu meningkat ya. Setuju ya? Itu salah satu hukum-hukum yang salah satu yang paling penting di dunia ya. Ini contohnya lagi, hukum kedua termodinamik ya. Kalau AC ataupun refrigerator ya, kulkas atau mesin lemari es gitu. Itu prinsipnya begini ya. Jadi kondisi awalnya dingin, kita buat jadi panas cara dengan memasukkan jadi gini, awalnya ini udaranya dalam kulkasnya sama-sama hangat gitu ya. Lalu panas yang ada di dalam kulkas itu ditarik keluar menggunakan kerja. Kalau nggak percaya, kulkas zaman dulu aja perhatiin bagian belakangnya panas. Kenapa? Itu panas yang di dalam kulkas yang dibawa keluar oleh mesin. Nggak bisa ya, dari yang dingin lalu ada heat atau panas bergerak ke yang temperatur lebih panas tanpa ada kerja ya. Nggak mungkin itu. Hukum kedua itu bilang gitu, nggak mungkin ya, melawan nature-nya. Begitu juga dengan pemanas ruangan di rumah saat musim dingin ya. Kalau di luar negeri, dalam rumah itu hangat. Kenapa? Ada ya, kondisinya awalnya dingin gitu ya, sama seperti di luar gitu energinya, lalu didorong untuk kita panasin ya pakai kerja. Jadi kalau nggak ada kerja, nggak mungkin energi dari luar itu masuk ke dalam sehingga ruangan hangat
ya, dan sebaliknya. Makanya kalau saya bilang selalu, kalau kamu pakai AC, sebenarnya bukannya mendorong energi dingin, nggak ada energi dingin. Energi itu kalau bergerak ya panas ya, dalam bentuk heat. Nah, sebenarnya itu diambil dari ruangan kita keluar, itu pakai mesin AC ya. Ya, jadi begitu ya, bukan menghasilkan energi dingin, nggak ada ya. Lalu hukum ketiga termodinamik dibilang begini. Tidak mungkin untuk mencapai temperatur yang absolute zero. Ini absolute zero itu minus 273 derajat Celcius. Kenapa? Karena pada saat temperatur sama dengan 0 Kelvin, ya, entropi juga sama dengan zero. Oke? Dan artinya apa kalau entropi sama dengan zero? Artinya, ya, benda tersebut, materi tersebut akan saat mencapai temperatur 0 Kelvin, maka dia tidak memiliki lagi energi. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin dibilangnya ya. Yang mungkin sih apa contohnya? Contohnya ya, nebula ya, atau boomerang nebula. Dia bisa sampai hampir mendekati 0 Kelvin, tapi nggak mencapai 0 Kelvin. Ya, coba cek di internet. Oke. Ini contohnya. Lalu heat transfer. Heat itu selalu bergerak ya, bergerak dari temperatur yang panas ke temperatur rendah. Nah, untuk melihatnya kita harus batasi sistem ya. Contohnya, ini sistemnya di sini kita batasin. Energi masuk atau keluar, ada massa masuk keluar, ada kerja, itu kita bisa lihat. Nah, dibagi menjadi apa? Sistem itu ada terbuka, jadi massa bisa masuk, heat bisa masuk, close, massa nggak bisa masuk ya. Tapi apa? Tapi energi bisa masuk atau keluar. Semi permeable, ada sebagian massa yang bisa masuk, apalagi energi ya. Lalu insulated juga, heat cannot enter or leave, rigid lalu sampai yang isolated. Nggak ada, tapi ini nggak mungkin ya isolated ya. Di alam itu, di dunia ini ya, itu nggak seperti itu. Susah mengisolatednya. Pasti ada yang keluar ya, energi keluar atau masuk. Bagaimana melihat boundary? Jadi kalau heat transfer itu biasanya lihat boundary-nya. Jadi ini kenapa kita ajarkan? Karena Anda bisa paham kalau misalkan mau melakukan penghematan energi nanti di sebuah pabrik. Ingat kalau misalkan AC-nya boros, lihat ya sistemnya di mana, sistem dalam gedung itu. Jadi gedung kita lihat sebagai sistem, ada nggak material masuk ya, udara masuk. Ya, kalau ada udara masuk ya wajar, energi ikutan keluar ya. Ikutan masuk sehingga ruangan tetap panas. Ruangan panas, kerja AC tetap makin tinggi. Begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat Dogi ini sebagai sistem, dia makan, minum ya, bernafas ya, mengeluarkan CO2 dan lain-lain. Dia sebagai sistem, dan seterusnya kamu nanti ini mesin, sistem, masuk udara, keluar gas apa asap gitu ya, masuk apa namanya, ini mesin tubuh manusia ya, bernafas CO2, keluar CO2 dan masuk makanan, keluar kotoran dan lain-lain ya. Mesin juga bisa kita lihat sebagai sistem. Lalu kita mau lihat heat transfer itu ada 3 cara. Pertama pakai radiasi, artinya contohnya matahari ke bumi ataupun api ya, memancarkan panas. Lalu konduksi, kamu manaskan besi gitu misalkan ya, tangan kamu akan panas juga walaupun nggak kena api, tapi karena ada konduksi, energi atau heat itu berpindah, bergerak sehingga kamu kepanasan. Berikut fenomena perpindahan panas. Ada air panas dituang ya.
Nah, kalau menggunakan kamera biasa tidak terlihat adanya kalor atau panas saat dituang ke cangkir ini. Tapi kalau misalkan kita menggunakan kamera infrared, ya, ini bisa terlihat adanya kalor yang di sini lebih panas ya daripada udara lingkungan sekitarnya. Juga kita lihat di sini di cangkirnya awalnya temperaturnya sama dengan temperatur lingkungannya, ya, sama warnanya. Tapi saat dituang air panas, lihat mulai dia panas, terjadi konduksi ya. Bahkan ini sendoknya ini pun juga jadi lebih panas daripada lingkungannya. Konveksi seperti kamu manaskan air. Dalam air itu kan yang kena panas bawahnya, tapi atas juga bisa jadi panas. Kenapa? Karena dia ada konveksi ya. Panasnya didapat karena air ini mengantarkan panas gitu. Nah, saat dia panas ya, lalu ke atas dingin, berat, ke bawah lagi gitu ya, lalu sirkulasi sehingga semuanya panas. Tapi ya pada prinsipnya konveksi itu dia transfer panas melalui material, biasanya itu adalah udara, air ya, dan seterusnya. Ini contoh dari sistem di rumah ya, di rumah yang pakai pemanas. Di sini ada pemanasnya, mana maksudnya pemanas. Lalu ya ada pembakaran, atau zaman sekarang dia pakai listrik panas. Lalu nanti kalau pakai api ada cerobongnya gitu ke atas. Lalu di sini ada pipa untuk distribusi ya, distribusi ruang 1, 2, dan 3. Lalu panasnya ini akan, ingat ya, di atas lebih panas. Kenapa? Karena kalau panas itu lebih ringan udara, sehingga di bagian bawahnya lebih, ya tidak terlalu panas, tapi comfort ya, nyaman. Nah, panas ini nanti akan keluar, akan juga berpindah dari panas yang ada di udara ke tubuh kita, jadi kita merasa hangat. Juga bisa ke sofa, ke barang-barang yang ada di dalam juga. Nanti saat kita buka pintu gitu ya, mau keluar, mau masuk, nanti ada panasnya keluar. Sehingga harus disuplai terus di sini. Begitu. Ini adalah akhir kuliah minggu 3. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya Marit Nenggolan.